Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Itsna Duryati Mahmudah. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, faktorial, kombinasi, dan juga permutasi. Untuk penjelasan dari masing-masingnya, coba silahkan kalian searching di YouTube saya, itu sudah ada tentang kaidah pencacahan. Ada dua, yaitu aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian, faktorial dan juga kombinasi, permutasi, itu sudah ada semuanya tentang pembahasannya. Tuh, hari ini pada video ini kita bahas beberapa soal. Kalau tidak salah ada 20 soal yang akan kita bahas bareng-bareng tentang kaidah pencacahan, faktorial, kombinasi dan juga permutasi. Untuk soal yang pertama di sini diminta untuk menjawab soal 5 faktorial dikurangi 4 faktorial dikurangi 3 faktorial. Nah, ini sebenarnya soalnya seperti ini saja. Ini itu ada. Nah, ini tidak usah. Ini nggak usah ya. Jadi soalnya cukup 5 faktorial dikurangi 4 faktorial dikurangi 3 faktorial. Itu. Mari kita selesaikan bersama-sama soalnya. Mana ini pointer saya? Nah, ini berarti 5 faktorial dikurangi 4 faktorial dikurangi 3 faktorial. 5 faktorial itu 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikurangi dengan 4 faktorial itu 4, 3, 2, 1 dikurangi 3 faktorial, 3 kali 2 dikali 1, 5 kali 4 20, 20 dikalikan dengan 6, 120 dikurangi 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 dikurangi dengan 6. Itu ya. Hasilnya ada 120 dikurangi 24 dikurangi 6 adalah berapa? 90. Jadi nilai dari ini adalah 90. Itu ya, jelas ya. Sepertinya ini mudah, sangat-sangat mudah tentang faktorial. Ini nomor 2 masih sama, dia membahas tentang faktorial. Nilai dari 15 faktorial dibagi dengan 13 faktorial kali 2 faktorial. 15 faktorialnya kita uraikan dulu. 15 dikali 14 dikali 13, karena di bawah ada 13 faktorial, ini sampai di sini saja. Dibagi 13 faktorial dikali 2 kali 1. 13 nya kita coret, ini 1, ini dapat 7, berarti 15 dikali 7 berapa? 105. Ini juga masih mudah faktorialnya. Next, masuk ke soal yang ketiga. Di sini ada 5 kali 2n plus 1 faktorial, terus dibagi dengan n plus 2 faktorial sama dengan 3 kali 2n min 1 faktorial dibagi dengan n min 1 faktorial. Maka nilai n adalah di sini diminta untuk mencari n-nya. Mari kita kalikan silang terlebih dahulu. Kali ini dikalikan dengan ini. Jadi 5 kali 2n plus 1 faktorial dikali dengan n min 1 faktorial sama dengan 3 kali 2n min 1 faktorial dikali n plus 2 faktorial. Ini ya, kenapa harus saya kalikan silang? Karena ini kan ada 2n plus 1, ini ada 2n min 1, ini kan mirip bentuknya. Terus ini ada n min 1, ini n plus 2 ya, jadi mau saya kumpulkan dengan yang sama-sama. Jadi ini 5 2n plus 1 faktorial dibagi dengan 2n min 1. Nah, ini 2n min 1 faktorial saja. Berarti yang ini sisanya apa? 3 n plus 2 faktorial dibagi dengan n min 1 faktorial. Itu setelah ini bisa kita uraikan.
Yuk diuraikan bersama-sama. 5 2n plus 1 2n 2n min 1. Nah kan udah sama dengan yang bawah, berarti nanti bisa dicoret sama dengan 3n plus 2 n plus 1 n baru n min 1 per n min 1 faktorial. Ini boleh dicoret seperti ini juga boleh, ini boleh. Di sisanya adalah 5 2n plus 1 dikali dengan 2n sama dengan 3 dikali n plus 2 dikali n plus 1 dikalikan dengan n. Ini ada n, ini juga ada n, berarti ini boleh coret karena ini bentuknya kan perkalian ya. Berarti 5 kali 2 ini 10, 2n plus 1 sama dengan 3 kalikan berarti n kuadrat ditambah dengan 3n ya, ditambah dengan 2. Selanjutnya tinggal kita kalikan aja, 2 kali 10 kali 2n 20n ditambah dengan 10 sama dengan 3n kuadrat ditambah 9n ditambah dengan 6. Semuanya kita ubah ke sebelah kanan, berarti 3n kuadrat ditambah 9n min 20n ditambah 6 dikurangi 10. Saya tulis sampingnya di sini, berarti 0 sama dengan 3n kuadrat dikurangi 11n dikurangi dengan 4. Selanjutnya kita apakan? Kita faktorkan. 3n ini n, 4 itu adalah 1 dan 4, berarti ini plus ini min 3n min 1, 3n plus 1 maksudnya sama dengan 0 karena 3n sama dengan min 1, n sama dengan min 1 per 3, n sama dengan n min 4 sama dengan 0, maka n sama dengan 4. Kalau misalkan di soalnya ada keterangannya nilai n-nya itu harus bilangan asli, maka n-nya itu adalah 4. Tapi di sini karena tidak ada keterangannya, maka n-nya itu bisa min sepertiga ataupun n sama dengan 4. Seperti itu untuk nomor 3. Next, masuk ke nomor 5. Suatu keluarga yang tinggal di Surabaya ingin berlibur ke Eropa via Arab Saudi. Jika rute dari Surabaya ke Arab, 5 rute Surabaya ke Arab itu adalah 5 rute. 1, 2, 3, 4, 5 penerbangan. Sedangkan Arab ke Eropa 6 rute. Arab ke Eropa itu ada 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Maka banyaknya semua rute penerbangan dari Surabaya ke Eropa pergi pulang dengan tidak boleh melalui rute yang sama. Perginya dulu. Pergi dari Surabaya ke Arab itu ada 5. Ini aturan pencacahan ya, berarti ini dengan aturan perkalian. Itu pergi terus dari Surabaya ke Arabnya 5, dari Arab ke Eropa itu 6, berarti 5 dikalikan dengan 6 sama dengan 30. Pulangnya karena tidak boleh melalui rute yang sama, berarti tadi perginya sudah 1 rute, berarti kita tinggal punya 4 rute, berarti 4 dikalikan dengan 5 sama dengan 20 gitu. Karena yang ditanyakan adalah banyaknya rute penerbangan dari Surabaya ke Eropa pulang pergi, itu berarti rute PP adalah 30 dikalikan dengan 20, berarti berapa? 600 cara. Nah, itu untuk contoh soal yang nomor 4. Nomor 5, disediakan angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5
Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka tersebut. Berarti ada 3 angka, 1, 2, 3. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan ya. Ratusan, puluhan, satuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya ada 6. Kalau ratusan itu kan nggak mungkin nilainya 0 ya. Berarti ini enggak. Berarti kita tinggal punya 5 angka. Berarti ratusannya punya 5 pilihan. Sedangkan untuk puluhannya 0 itu boleh masuk karena sudah dipakai 1, 5. Ada kata-kata 3 angka yang berbeda ya. Berarti tidak boleh berulang karena sudah dipakai 1. Tadinya 6, sudah dipakai 1, berarti ini 5, di sini 4. Kalau dikalikan hasilnya berapa ini? 25 kali 4, berarti ada 100 cara atau 100 susunan angka-angka. Tuh. Selanjutnya nomor 6, seorang penyidik KPK akan membuka berangkas lemari penyimpanan arsip. Berangkas tersebut hanya dapat dibuka dengan password yang terdiri atas 3 angka berbeda, lebih dari 200 yang disusun dari angka 0 sampai 7. Banyaknya password yang dapat dicoba penyidik KPK untuk membuka berangkas lemari penyimpanan arsip adalah titik-titik. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka. Terdiri dari 3 angka. 1, 2, 3. Lebih dari 200. Kalau lebih dari 200 itu berarti 2 masuk enggak? Masuk ya. Berarti untuk yang pertama itu ada punya pilihan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan. Tuh. Selanjutnya, karena ini tadi ada 8 sudah dipakai 1, berarti ada 7 sudah dipakai 1, berarti di sini ada 6. Ada berapa cara ini? Berarti 252 cara atau 252 password yang berbeda yang harus dicoba oleh KPK untuk membuka berangkas lemari penyimpanan arsip tersebut. Banyak ya. Nomor 7, dari 7 pengurus suatu ekstrakurikuler akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga humas. Banyak cara pemilihan pengurus adalah karena di situ ada 7 orang. Di situ ada 7 orang. Sorry. Karena saya nyari N-nya kok nggak ketemu-temu. Nah, di situ ada 7 orang. Akan dipilih berapa berarti? Ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan juga humas. Berarti akan dipilih 5 orang. Berarti ini kita menggunakan kombinasi atau permutasi ini. Kita gunakan permutasi. Berarti 7P5 sama dengan 7 faktorial per 7 min 5 faktorial. Berapa? 7 faktorial per 2 faktorial. 7, 6, 5, 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Tinggal dikalikan saja 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 2520 cara pemilihan pengurus. Next, nomor 8. Seorang siswa yang mengikuti ujian harus mengerjakan 7 dari 10 soal yang ada. Banyak cara siswa untuk memilih soal yang akan dikerjakan adalah, karena ini tidak ada ketentuannya, berarti terserah siswanya
mau memilih nomor berapa aja, yang penting dia mengerjakan 7 soal ya, 7 soal dari 10 soal yang ada. Berarti di sini kita gunakan kombinasi atau permutasi? Kita gunakan kombinasi 10 7. Ini 10 faktorial per 10 min 7 faktorial dikali dengan 7 faktorial. 10 faktorial per 3 faktorial 7 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Ini 1, ini 3, ini 1, ini 4. Berarti 10 kali 12 sama dengan berapa? 120 cara siswa tersebut memilih soal yang akan dikerjakan. Itu 8. Nomor 9. Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari semua huruf pada kata simak UI apabila huruf I harus selalu berdekatan. Ini tuh ada berapa hurufnya? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Karena I selalu dekat, berarti I dan I kita anggap satu. I dan I kita anggap satu. Berarti tinggal punya berapa ini? Karena ada 7, yang satu, yang I itu kita anggap satu, berarti ada 6. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? 720. Banyak susunan hurufnya ada 720. Next, nomor 10. Nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas 3 angka dengan angka pertama bukan 0. Angka banyak nomor pegawai yang ganjil adalah, coba kita susun dulu angka itu ada berapa aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdiri atas 3 angka 1, 2, 3. Pertama itu tidak boleh 0. Tidak boleh 0 berarti kita cuma punya pilihan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pilihan ya di sini. Selanjutnya, banyak nomor pegawai ganjil. Ganjil itu kita lihat dari angka yang paling belakang sini. Yang ganjil itu apa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Berarti kita punya 5 pilihan. Karena ini tidak ada ketentuannya harus berbeda atau boleh berulang, berarti di sini ada 10 kemungkinan karena nolnya juga sudah dihitung lagi. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu boleh jadi angka yang ada di sini. 9 kali 5 itu 45 dikali 10 sama dengan 450 angka yang dapat disusun dari angka 0 sampai dengan 9 untuk nomor pegawai yang ganjil. Next, nomor 11. Dari huruf-huruf simak akan disusun kata-kata yang tidak selalu bermakna. Banyak kata-kata jika huruf vokal selalu berdampingan. Bagaimana ini? Huruf vokalnya itu ada apa aja di sini? Huruf vokal ada apa aja? Vokalnya ada I dan juga A. Berarti ini kita anggap 1. Kita anggap 1 karena dia selalu berdampingan. Ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karena yang satu, yang vokal ini kita anggap 1, berarti tinggal 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12 kali 2 yaitu 24.
24. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Kenapa tidak? Karena ini kan dua huruf yang berbeda ya, I dan A. Itu dua huruf yang berbeda. Berbeda dengan yang depan tadi. Kalau depan tadi itu kenapa nggak dikalikan 2 faktorial? Karena hurufnya sama I dan I. Kalau ini kan berbeda. Ini kan I dan juga A. Berarti ini masih harus dikalikan lagi dengan 2 faktorial. Berarti 24 kali 2 kali 1. 24 kali 2 kali 1 adalah 48. Berarti banyak kata-katanya itu adalah 48 apabila huruf vokalnya selalu berdampingan. Next, nomor 12. Suatu perusahaan akan mengangkat kepala seksi yang baru. Perusahaan tersebut mempunyai 10 orang pegawai senior yang mempunyai kemampuan sama. Dari keseluruhan pegawai tersebut hanya akan dipilih 4 orang sebagai kepala seksi yang baru. Banyak susunan yang mungkin adalah titik. Coba ini nomor 12 kita gunakan permutasi atau kombinasi. Kita gunakan kombinasi. Kombinasi dari berapa? Kombinasi dari 10, 4. Karena orangnya ada 10 dan dipilihnya adalah 4. Berarti ini 10 faktorial per 10 min 4 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. 6 faktorial dikali 4, 3, 2, 1. Coret-coret. Ini dapatnya 2, ini 1, ini 3, ini 1, ini 1. Jadi 3 kali 10, 30 dikali dengan 7, 210. Susunan yang mungkin yang dapat dipilih dari 10 orang akan dipilih 4. Next, nomor 13. Pada ulangan matematika, para siswa diminta mengerjakan 9 dari 10 soal. Jika nomor 1 sampai 5 itu harus dikerjakan, banyaknya pilihan soal yang dapat dipilih oleh siswa adalah titik. Soalnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 sampai 5 harus dikerjakan. Ini wajib. Berarti kita tinggal punya berapa pilihan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal punya 5 pilihan. Karena 9, karena yang dikerjakan 9 dan wajibnya 5. Berarti kita kurang mengerjakan berapa? Kurang 4 soal. Berarti karena punya 5 pilihan, kombinasi dari 5 kita ambil 4. 5 faktorial per 5 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. Berarti ini 5 kali 4 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial. 1 faktorial ada 1, berarti ini ada 5. Ada 5 pilihan. Next, nomor 14. Dari 8 orang putra dan 4 putri akan dibentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Persyaratan anggota tim tersebut harus kurang-kurangnya 2 putra. Maka banyak tim yang dapat dibentuk adalah titik. Ini berarti nanti ada 2 kemungkinan. Sekurang-kurangnya 2 putra, berarti paling sedikit itu ada 2 putra. Misalkan 2 putra dan 1 putri. Itu ya. Putranya tadi ada 8, putrinya ada 4. Berarti kombinasi 8C2 dan putrinya 4C1 sama dengan 8 faktorial per 8 kurangi 2, berarti ini 6 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial per 4 kurangi 1, berarti 3 faktorial kali 1 faktorial. 8, 7, 6 faktorial, 2 kali 1, 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. Coret-coret 1. Ini 2. 8 kali 7 kali 2, yaitu 112. Itu kemungkinan yang pertama.
Kemungkinan yang kedua, bisa nggak sih ketiga-tiganya itu putra? Boleh ya, karena minimal innya itu ada 2 putra. Berarti kalau semuanya putra itu boleh 8C3. 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial. 5 itu dari 8 kurangi 3. 8 faktorial per, ini langsung saja diuraikan. 5, 7, 6, 5. 3, 2, 1, 5 faktorial. Ditinggal 6 kali 7. 6 kali 7 adalah 56. Jadi totalnya adalah 112 ditambah 56. 168. Nah, halo, kita lanjutkan lagi. Ini soal nomor 15. Suatu SMA unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 2 siswa IPS dan 3 siswa IPA. Jika di SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS dan 5 siswa IPA yang berprestasi, maka komposisi tim cerdas cermat dapat dibentuk dengan cara titik-titik cara. Coba kita lihat di sini ada siswa IPS. IPS-nya itu ada 4 siswa, tapi yang diambil hanya 2. Terus untuk IPA-nya, kelas IPA, siswa IPA itu ada 5 siswa, tapi yang diambil itu hanya 3. Jadi bagaimana ini cara menghitungnya? Berarti menggunakan kombinasi. Kombinasi jadi berapa? Untuk siswa IPS berarti 4 diambil 2, dan juga untuk siswa IPA 5 diambil 3. 4 faktorial per 2 faktorial dibagi 2 faktorial ya. 5 faktorial per 3 faktorial dibagi 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1. Terus yang ini berarti 5, 3, 5, 4 dulu ya. 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 kali 1. Coret-coret, yang ini juga coret-coret. Ini dapat 1. Ini berarti ini boleh dicoret, berarti tinggal 3 dikali 5 kali 4, 20. Berarti jawabannya adalah 3 kali 2, 6. Berarti 60. Berarti ada 60 cara yang bisa digunakan untuk membentuk tim untuk menyusun tim cerdas cermat untuk kompetisi cerdas cermat gitu maksudnya. Untuk soal nomor 15. Next, nomor 16, banyaknya cara menyusun kata belerang dengan syarat 2 huruf vokal tidak boleh berdekatan. Belerang dengan syarat 2 huruf vokal tidak boleh berdekatan. Kita tulis dulu. Belerang. Belerang. Vokalnya ada apa aja ini? Ada A. Terus konsonannya ada B, L, terus R, terus N, dan juga ada G. Agar 2 huruf vokal itu ya maksudnya. Agar 2 huruf vokal tidak berdekatan, maka vokalnya harus disisipkan. Vokal disisipkan pada huruf konsonan, atau disisipkan di antara konsonan, di antara
konsonan, di antara konsonan. Coba kita lihat dulu, yang pertama ada banyak cara menempatkan huruf vokal. Huruf vokalnya itu ada 3, sedangkan di antara konsonan berarti ada berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Ada 6, berarti 6 C3 karena vokalnya ada 3. Tempatnya itu kan ada 6 di sini, di sini, di sini, di sini, sini, dan juga sini itu kan ada 6. Berarti kombinasi dari 6 3. Berarti ini 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini nanti hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 ya. Terus 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Coret-coret, ini coret 6 kan, berarti 5 kali 4 20, berarti ada 20 cara. Selanjutnya kita mencari banyak cara menyusun vokalnya. Vokalnya di sini ada 3. Ya enggak? Vokalnya di sini ada 3, berarti 3 faktorial, tapi E-nya kan ada 2, berarti per 2 faktorial. Berapa ini? 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3. Selanjutnya dicari banyak cara menyusun konsonan. Menyusun konsonan. Konsonannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 faktorial. Apakah ada yang sama? Nggak ada. Kalau nggak ada yang sama berarti nggak usah bagi. Langsung saja 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Maka totalnya adalah dikalikan semuanya 20 kali 3 dikali 120, yaitu 7.200. Berarti banyak cara untuk menyusun kata belerang dengan syarat 2 huruf vokal tidak boleh berdekatan adalah 7.200. Selanjutnya nomor 17, cara menyusun huruf-huruf Jakarta dengan tanpa ada huruf A yang berdekatan. Ini mirip dengan nomor 16 tadi. Coba kita tulis dulu. Jakarta. Vokalnya ada A, dan juga A, berarti ada 3. Konsonannya ada J, ada K, ada R, ada T. Berarti ini ada 4 ya. Yang pertama seperti tadi, banyak cara menempatkan vokal. Menempatkan vokalnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 5 faktorial. Kombinasi dari 5 faktorial karena huruf vokalnya itu ada 3, maka C53. Sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 5, 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. 1 ini 2 sama dengan 10. Terus lanjutnya apa tadi? Banyak cara menyusun vokalnya. Banyak cara menyusun vokal. Vokalnya di sini ada 3, berarti 3 faktorial karena A-nya juga ada 3, berarti per 3 faktorial berapa? 1. Selanjutnya banyak cara menyusun konsonan. Banyak cara menyusun konsonan. Konsonannya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 faktorial. Apakah ada yang sama? Nggak ada. Kalau nggak ada ya cukup 4 faktorial saja. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Maka totalnya adalah 10 kali 1 kali 24.
berapa? 240 cara gitu ya untuk menyusun huruf-huruf Jakarta dengan tanpa ada huruf vokal A yang berdekatan. Nah, itu tadi adalah 17 contoh soal dari kaidah pencacahan, faktorial, dan juga kombinasi maupun permutasi. Coba dipelajari lagi. Setelah ini tuh sebenarnya masih ada materi peluang. Nanti coba saya akan buat videonya juga. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.